Halo semuanya, kali ini gue mau ngajak kalian buat mikir bareng nih. Mikirin apa? Mari kita mikirin utang negara kita yang udah sampai 8.400 triliun lebih. Pertanyaannya bukan kenapa bisa begitu, tapi duit kita itu dikemanain. Karena menurut perhitungan gue seharusnya nggak sampai sebanyak itu utang kita loh. Nah, takutnya gue juga salah nih, makanya mari kita hitung bareng-bareng. Sebelumnya lu semua udah pernah dengar gak sih soal berita diabetes? Ini bukan diabetes penyakit loh ya, tapi diabetes dalam konteks nih berita. Maksud gue itu berita kebanyakan gula alias kemanisan lah. Ini contohnya. Di berita itu ditulis kalau aset BUMN kita tembus 10.000 triliun lebih. Fantastis kan? Lalu ada lagi nih berita. Penerimaan pajak kita tahun 2023 itu sebesar 1.800 triliun lebih. Wow, good job Bu Sri Mulyani dan tim tentunya. Masih ada lagi nih, BUMN kita cuan 319 triliun di tahun 2023. Mantap Pak Erick Thohir. Lalu ada lagi nih, penerimaan negara sektor minerba tahun 2023 mencapai 300 triliun lebih. Eits, belum kelar di situ bos. Ada lagi nih, program hilirisasi menghasilkan keuntungan sebesar 510 triliun. Wow banget nggak sih? Aduh, ini gue ambil sampel tahun 2023 ya. Buat yang tahun-tahun sebelumnya, gue nggak ambil karena banyak banget polanya. Dan juga hampir sama kok sama yang mau gue bahas saat ini. Jadi gini nih, angka-angka itu nunjukin kalau negara kita tuh kaya banget loh. Dan duitnya cukup kok buat mensejahterakan rakyat. Tapi ternyata itu seperti berita diabetes, alias kelebihan gula lah. Kenapa? Karena faktanya, kelaparan di Indonesia termasuk yang tertinggi di ASEAN. Coba lu semua kalkulasiin deh, kok bisa negara dengan tanah yang subur seperti Indonesia, yang tanahnya bisa ditanam apa aja, yang ikannya nggak habis-habis, yang makan rakyatnya itu macem-macem adanya. Tapi kok bisa rakyatnya banyak yang kelaparan? Itu soal kelaparan. Sekarang kita masuk lagi persoalan yang lain nih. Ini soal pendidikan. Anggaran pendidikan di tahun 2023 itu sebesar 600 triliun lebih. Lalu kenapa banyak anak bangsa putus sekolah? Kalau kita telusuri nih, data BPS itu menurut mayoritas, 76% keluarga mengungkapkan penyebab utama anak mereka putus sekolah adalah karena faktor ekonomi. Sebagian besar atau 67%-nya diantaranya tidak mampu membayar biaya sekolah. Sementara 8,7% karena harus mencari nafkah. Buat gue ini sangat menyedihkan. Mereka itu generasi penerus bangsa. Mereka yang nantinya akan meneruskan perjalanan bangsa ini. Dan dengan anggaran pendidikan yang cukup besar, harusnya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, setidaknya sampai jenjang SMA. Tapi mengenai isu pendidikan ini, gue cukup bersyukur sih dengan keputusan MK kemarin yang mewajibkan negara untuk menggratiskan sekolah dari SD sampai SMP, baik negeri maupun swasta. Dengan adanya keputusan ini kan emang akhirnya MK bisa membuat keputusan yang lebih baik ya buat rakyatnya. Dengan keputusan ini kan memang agak melegakan ya. Tapi belum bisa berpuas diri juga bos. Karena belum terrealisasi juga woi. Takutnya nanti dirubah lagi kalau nggak sesuai sama maunya penguasa. Agak-agak masih trauma ya sama MK soalnya. Selanjutnya ada lagi nih, yaitu soal kemiskinan. Jadi gini, kan pemerintah dari tahun ke tahun itu selalu mengklaim kalau kemiskinan menurun. Kemarin itu gue nongkrong di warung kopi. Dan kebetulan ada yang lagi bahas soal klaim pemerintah. Dan amazingnya, ada beberapa orang itu setuju loh dengan pemerintah. Mereka bilang gini, seingat gue ya, pemerintah itu benar, angka kemiskinan itu emang turun. Tapi menurunnya bukan karena orang-orang miskin yang udah sejahtera. Melainkan karena orang-orang miskin yang udah banyak yang mati. Karena nggak bisa makan. Aduh. Gue kira itu cuma ungkapan frustasi aja ya. Tapi pas gue balik ke rumah, terus gue cek and recheck lah sama Mbah Google, gue malah nemuin soal nasib beberapa orang saudara kita di Papua yang meninggal karena kelaparan. Dalam hati gue ngedumel. Buset, beneran ternyata omongan orang-orang tadi ya di warung kopi. Ini aneh banget menurut gue. Karena kan Presiden Jokowi itu kan ngakunya sangat perhatian ya sama Papua. Dan Papua itu tanah kaya loh. Kok bisa-bisanya saudara kita di sana sampai meninggal karena kelaparan. Dan jangan-jangan kasus kayak gini tuh ada juga di daerah lain. Cuman nggak sorot aja.
Melihat berbagai macam fenomena di negara kita yang emang agak aneh ya. Negara kaya, duit cukup banyak, tapi kok rakyatnya masih banyak yang kelaparan. Dan ada yang meninggal karena kelaparan. Masih banyak yang putus sekolah. Nelayannya, petaninya, buruhnya, tentaranya, dan guru-gurunya. Masih banyak yang hidup belum sejahtera. Pak Jokowi, tahun 2014, jutaan orang termasuk saya rela turun ke jalan, ke kampung-kampung, ke desa-desa, mengetuk pintu rumah rakyat kecil untuk menyampaikan bahwa akan ada presiden yang lahir dari rakyat. Orangnya sederhana, dan kami juga meyakinkan mereka kalau Bapak pasti paham soal penderitaan rakyat. Karena Bapak juga pernah menderita seperti mereka. Dan Bapak juga berjanji akan perhatian kepada rakyat kecil dan akan memberikan kesejahteraan pada mereka. Kami berhasil meyakinkan mereka, Pak. Kami berhasil membuat mereka punya harapan baru bernama Joko Widodo. Dan akhirnya Bapak bisa duduk di singgasana kekuasaan itu. Tapi kok selama 10 tahun Bapak memimpin, kehidupan mereka nggak berubah, Pak. Bahkan ada yang malah lebih buruk lagi. Bapak dulu janji akan mensejahterakan mereka. Tapi kok malah Bapak yang sejahtera? Pak Jokowi, saya bertanya nih kepada Anda sebagai presiden. Coba jujur deh, Pak. Duit kami yang banyak itu dikemanain, Pak? Dipakai buat apa, Pak? Kenapa masih banyak orang-orang susah di Indonesia, Pak? Terus kenapa juga utang kita jadi banyak banget, Pak? Apa nggak bisa bangun negara tanpa utang? Seperti yang Bapak janjikan dulu. Saya ikut malu loh, Pak. Sekarang banyak yang bilang rumus membaca Bapak itu adalah apa yang Bapak katakan itu berarti akan terbalik dengan apa yang akan Bapak lakukan. 10 tahun Pak Prabowo kalau nggak salah pernah kami lawan Pak abis-abisan. Waktu bilang Bapak itu pelangak pelongo. Tapi kok sekarang kayaknya apa yang dibilang Pak Prabowo 10 tahun itu benar ya, Pak? Aduh. Oke guys, pertanyaan gue ini mungkin mewakili banyak orang ya. Dan gue juga tahu pertanyaan kayak gini tuh nggak bakal digubris lah sama presiden. Kalaupun direspon, ya paling sama pembantu-pembantunya aja. Dan jawaban-jawabannya pasti juga diplomatis dan sangat normatif. Ataupun bisa juga dijawab sama para buzzer-buzzernya yang bucin. Dengan hujatan dan caci maki tentunya. Tapi gue minta kalau semua untuk jangan pernah berhenti mencintai negara ini. Mari kita tetap kritis. Karena saat ini cuma itu tanda cinta kita kepada negara kita. Dan seperti biasa, ini cuma obrolan warung kopi aja ya. Setuju atau nggak setuju, itu hak kalian. Dan sekali lagi, sorry to say kalau ada omongan gue yang nggak sejalan sama kalian. Gue Iwan Chan, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!